Pemirsa, Anda masih menyaksikan Prime Time Talk. Kita akan lanjutkan. Kalau tadi terakhir kita mendengarkan ada komentar dari Pak Silaban dari Kalimantan Timur. Itu secara sederhananya mempertanyakan bagaimana penempatan, seleksi, kemudian pemilihan personil yang akan ditempatkan di khususnya di divisi narkoba. Dan kemudian juga ada pertanyaan yang cukup menarik, apakah jangan-jangan ini sebenarnya korban atau sapi perahnya Kapolda dan Kapolres, karena pada awalnya mereka terkesan melindungi. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Silaban istilahnya bisa menjadi bahan masukan ya, feedback buat kepolisian. Beliau nyampaikan narkoba ini bagian dari extraordinary crime. Makanya dalam sistem rekrutmennya juga harus extraordinary, artinya butuh orang-orang yang punya integritas tinggi, punya orang yang bermental bagus. Itu juga benar. Oke, kalau selama ini Pak Boy, seperti apa sih orang-orang yang ditempatkan di divisi narkoba? Adakah kriteria khusus atau seleksi khusus sebelum kemudian bisa ditempatkan atau diberi jabatan sebagai kasat narkoba misalnya? Ya, dari sisi pembinaan personil, mulai dari sekolah ya sampai lulus, standar kita kan juga sudah ada nilai-nilai ya, value ya, yang harus dipatuhi. Di samping masalah yang sangat mendasar, masalah agama, masalah nilai-nilai yang terkait dengan tribrata, catur prastia, itu kan menjadi tuntunan tugas. Namun tentu di dalam perjalanannya ini mengalami ada semacam degradasi nilai-nilai, itu terjadi. Terkait dengan masalah rekrutmen mereka yang ke narkoba, biasanya pembinaan karir itu dari dia awal itu sudah ada semacam penjurusan. Oh, ada penjurusan. Dia spesialisasi di bidang narkoba, dia spesialisasi di bidang tindak pidana korupsi atau kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi. Jadi demikian juga dengan mereka yang diberikan kesempatan berkarir di narkoba, di direktorat, di sat narkoba. Umumnya mereka sudah dibekali dengan sekolah-sekolah sebagai penyidik, kemudian itu juga bahkan ada sekolah di luar negeri. Jadi kemampuan-kemampuannya itu dibekali, ditambah juga pengalaman untuk jam terbang. Karena memang benar seperti Prof. Adrian sampaikan, orang yang jam terbangnya kurang, dia tidak paham bagaimana harus mengungkap perkara narkoba. Dia harus belajar lagi, kalau cepat diganti, kemudian dari nol lagi. Nah, memang perlu, yang terpenting ini adalah dalam perjalanan karir itu dibangun integritasnya sebagai seorang penyidik narkoba yang tidak mudah tergoda oleh pengaruh ajakan-ajakan dari sindikat narkoba. Biar bagaimanapun mereka kan butuh berteman dengan aparat penegak hukum untuk melancarkan usaha-usaha bandarnya itu. Jadi inilah yang harus ditanamkan kepada anggota kita, yang artinya harus ada batas ya, antara mana yang harus diikuti dan tidak. Jadi jangan sampai malah terbalik. Anggotanya yang justru terbina oleh bandar narkoba. Justru terbina oleh bandar. Ini tidak boleh. Jadi prinsip-prinsip dalam penegakan sikap itulah kita harapkan didukung dengan integritas yang tinggi ya. Oke, baik. Saya akan coba menyapa juru bicara BNN yang saat ini sudah bergabung bersama kami, ada Pak Slamet Pribadi. Selamat malam Pak Slamet. Malam Mbak Tasya. Iya. Malam Pak Boy, Senior. Selamat malam. Prof, malam Prof. Malam Pak Slamet. Ya, Pak Slamet, saya langsung saja, bagaimana sebenarnya perkembangan penanganan kasus Ikhwan Lubis yang saat ini sudah diserahkan oleh Polri kepada BNN? Iya, perkembangannya sampai saat ini si IL sudah dalam status sebagai tersangka, kemudian masuk dalam penahanan penyidik BNN, dan rekening 8M miliknya Toke itu sudah dalam posisi diblokir. Kemudian beberapa waktu yang lalu dari Divpropam Polri sudah merapat untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian dari Itwasum juga merapat untuk melakukan pemeriksaan. Itu, Mbak. Oke, yang selalu ingin diketahui oleh masyarakat, ini Ikhwan Lubis ini sendirian atau ada atasan ataupun teman seangkatan ataupun bawahannya yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini, Pak Slamet? Iya, mungkin kalau soal itu belum bisa disampaikan ya, karena itu adalah bagian dari pemeriksaan, bagian dari mengapa dan bagaimana.
mungkin bisa diungkap di pengadilan. Tapi yang jelas apabila berkaitan dengan jaringan, baik ke atas maupun ke bawah akan ditelusur. Tapi kalau berkaitan dengan TPPU, di mana sekarang kasusnya adalah TPPU, itu baik yang bersifat pasif maupun yang aktif, itu akan dijadikan bahan pemeriksaan. Kalau aktif itu mengirim, kalau pasif itu menerima. Jadi untuk yang 2,3 M ada di IL yang diserahkan di BNNP Sumut itu nanti akan menjadikan bagian pemeriksaan siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Itu saja. Oke, baik. Pak Slamet, kalau berdasarkan pengakuan sementara dari tersangka, uang 2,3 miliar ini sebenarnya untuk apa, untuk diberikan kepada siapa? Apakah sudah ada pengakuan awal? Kalau skenarionya itu Toge memerintahkan orang lain, kemudian dari orang lain ke orang lain kembali, dari orang lain kembali itu sampai ke IL. Skenarionya adalah Toge memerintahkan agar mengurus kasusnya yang di BNN, yang atas nama tersangka Acin, supaya saya kurang tahu maksudnya apa. Jadi intinya ingin diurus, tapi ada jalur khusus antara IL dengan Toge dalam hal ini. Jadi soal penanganan kasus terdahulu dalam kasus narkotikanya supaya diurus itu, Pak. Oke, apakah artinya kalau ini adalah untuk mengurus kasus Acin di BNN, apakah kemudian artinya Ikhwan Lubis harus mengontak orang lain di BNN untuk kemudian menghentikan kasus ini? Hasil pemeriksaan dari Direktur TPPU, Brigadir Jenderal Rohmat, itu sudah dicek bahwa IL belum pernah mengontak siapapun itu. Di BNN maksudnya. Belum mengontak siapapun, tapi ada orang yang kira-kira akan dikontak oleh Ikhwan? Belum sempat. Belum sempat mengontak? Iya, kayaknya tidak ada yang kenal itu. Oh, dia tidak mengenal. Anda sudah meyakinkan bahwa ternyata IL tidak punya koneksi di BNN begitu ya, Pak? Iya, tidak ada. Nggak mungkin berani toh. Oke, baik. Kalau soal untuk uang 8 miliar, bagaimana kejelasannya, Pak Slamet? Memang yang disampaikan Toge itu menyiapkan 10. Yang 8 masih di rekening, yang 23 sudah ditransfer, sudah dipindahkan ke IL, tapi awalnya bukan 2,3 tapi 2,8. Namun oleh orang yang menerima itu sebelum sampai ke IL sudah dicatut sekitar 5. Jadi yang 8 masih ada pada rekening orang lain itu, Pak. Oke, jadi 8 ini sebenarnya rencananya akan diberikan juga kepada Ikhwan Lubis? Iya, info dari penyidik seperti itu infonya ya. Tapi nanti kita ungkap di pengadilan gitu, Pak.